anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Sehat ya? Saya harap kabar kalian semua di rumah sehat. Kali ini kalian bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Seperti biasanya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing, dengan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, kita semua diberikan kesehatan, serta apa yang kita pelajari bisa manfaat di kemudian hari. Amin. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, sebelum itu silakan disiapkan buku catatannya dan alat tulisnya untuk mencatat materi pada hari ini. Sudah siap untuk belajar? Siap ya. Kali ini kita belajar mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kenapa kita belajar ini? Tentunya tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kalian mempelajari pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu untuk membedakan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah dan membuat sketsa gambar atau karya tulis tentang penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan konsep perubahan dan keberlanjutan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, dalam catatan peristiwa masa lalu manusia itu terdapat konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, perubahan itu dapat dikatakan sebagai gejala yang bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Cepat atau lambat, manusia atau masyarakat itu akan mengalami perubahan. Nah, perubahan dalam masyarakat itu akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu yang kita lalui. Nah, perubahan dan keberlanjutan itu dapat kita ketahui dari apa? Yaitu dari membandingkan dua atau lebih peristiwa di masa lalu. Jadi ada perbandingan antara peristiwa 1 dan peristiwa 2, apakah ada perubahan ataukah keberlanjutan itu. Nah, selain itu anak-anak, perbandingan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, itu kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah pada waktu dulu, pada kolonial Belanda dengan pemerintahan penduduk Jepang. Atau juga kita dapat membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dengan masa sekarang. Nah, priorisasi itu adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Itu yang dinamakan dengan periodisasi. Nah, periode sejarah itu ditentukan melalui apa? Itu ditentukan oleh perubahan penting. Nah, anak-anak, adapun keberlanjutan itu menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Itu ya. Ada lagi contoh. Nah, contohnya masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam. Nah, selama sejarah panjang masa Hindu-Buddha disebut sebagai konsep keberlanjutan, nah, sedangkan ketika Islam masuk dan meruntuhkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, nah, hal itu disebut atau digambarkan sebagai konsep perubahan karena ada perubahan di sejarah itu. Tuh. Itu bisa kalian lihat, nomor 1 ada makna perubahan dalam sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan itu dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Nah, perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Itu adalah pengertian dari perubahan. Contohnya apa? Yaitu pada peristiwa
pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Nah, peristiwa tersebut itu berimbas pada menyerahnya Jepang kepada sekutu. Nah, konsep perubahan dalam contoh tersebut itu adalah penyerahan pasukan Jepang kepada sekutu dalam waktu yang singkat. Sedangkan contoh perubahannya apa? Yaitu secara lambat dapat dilihat dalam penerapan politik etis di Hindu Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional pada abad ke-20. Nah, ini ada Herodotus itu mengatakan Pantarai, artinya tidak ada yang tidak berubah. Semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Betham menuliskan history is a continuity and change. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Tuh. Nah, perubahan anak-anak itu adalah perubahan itu merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Seperti contoh, perubahan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan. Lah, dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Perubahan yang masuk kategori peristiwa sejarah adalah perubahan yang memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Yaitu konsep perubahan Nusantara yang berjaya karena kerajaan besar, lalu akhirnya datang masa penjajahan. Setelah lama dijajah, Indonesia akhirnya merdeka. Nah, itu. Adapun faktornya anak-anak. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan itu adalah ada faktor internal, ada perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, konflik dalam masyarakat, faktor eksternal, penyebab perubahan, lalu ada perubahan lingkungan fisik, ada peperangan, ada pengaruh kebudayaan asing yang faktor penghambat perubahan, lalu ada sikap masyarakat tradisional, dan ada kurang berhubungan dengan masyarakat. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Nah, kita masuk di poin nomor 2, makna keberlanjutan dalam sejarah. Nah, dalam mempelajari sejarah anak-anak, rangkaian peristiwa yang ada itu merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Nah, kehidupan manusia saat ini itu merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau. Nah, sekarang dan masa mendatang. Nah, setiap peristiwa itu tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari peristiwa yang lain, jadi saling berkesinambungan. Nah, itu dikatakan oleh Roslan Abdul Ghani itu menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi. Apa saja? Yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Nah, hal ini itu sejalan dengan pendapat dari Arnold G. Itu yang menyatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau. Nah, untuk membangun masa depan, jadi masa lampau itu ditujukan untuk membangun masa depan. Jika tidak ada masa lalu atau masa lampau, maka tidak ada masa depan, gitu ya. Nah, selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah itu juga melihat hal lain, yaitu apa? Waktu, ya. Waktu itu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Ya, waktu itu menjadi ilmu penting atau konsep yang penting dalam sejarah. Nah, sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah menurut Kunto Wijoyo itu meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, perkembangan ini anak-anak itu ada 3 poin.
Yang pertama, sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah itu menurut Kuntowijoyo meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Poin yang kedua, kesinambungan terjadi itu bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya, contohnya apa? Pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial Belanda itu mengadopsi atau mengambil kebiasaan lama. Antara lain dalam menarik upeti raja itu taklukan Belanda meniru raja-raja pribumi itu ya. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga itu ada pengulangan, merupakan suatu fenomena di mana peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau itu terjadi lagi pada masa berikutnya atau masa sekarang. Contohnya anak-anak, itu peristiwa mundurnya Presiden Soekarno akibat demo mahasiswa Indonesia pada tahun 1966. Lalu demikian juga itu terjadi pada peristiwa mundurnya Presiden Soeharto yang diakibatkan aksi dan demo mahasiswa. Jadi peristiwa ini berulang 2 kali pada masa Presiden Soekarno dan masa Presiden Soeharto. Ya. Lalu ini bisa kalian lihat, ini adalah contoh perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Di gambar pertama itu ada monumen patung ya, patung selamat datang yang ada di Jakarta. Lah ini merupakan bentuk keberlanjutan karena pada zaman dahulu ada patung selamat datang, tetapi sekarang dilanjutkan lagi, namun dengan pemandangan yang berbeda. Jadi ada pembangunan lagi, dibangun lebih baik atau lebih bagus. Nah, seperti ini juga ada monumen Tugu Monas. Nah, Monas ini yang awalnya masih pembangunannya tidak seperti sekarang ya, itu di bawahnya belum ada yang bawahnya itu ya. Tuh, lalu ini sudah ada pembangunan di tengah-tengahnya ini. Lalu sekarang sudah full renovasinya. Nah, itu bisa juga 10 tahun mendatang monumen Tugu Monas ini tidak lagi seperti itu bentuknya. Mungkin juga 10 tahun itu sudah direnovasi atau ada pembangunan lagi gitu ya. Yang bawah ini contoh dari perubahan. Gambar yang sebelah kiri ini itu adalah kaset yang biasanya ada di radio-radio, dimasukkan ke dalam radio itu ya, untuk mendengarkan berita ataupun musik. Tapi sekarang sudah ada perubahan karena kita sudah tidak menggunakan kaset itu, kita sudah menggunakan gadget. Itu merupakan bentuk dari perubahan dari zaman ke zaman. Lalu ada ini teko ya, teko tempat untuk air di zaman dahulu, mungkin di 10 tahun yang lalu teko itu seperti ini, masih terbuat dari kuningan atau besi atau apa itu ya. Nah, tapi di zaman sekarang teko sudah berubah, mengalami perubahan menjadi teko yang lebih modern, bisa berfungsi untuk apa saja itu ya. Ini juga ada transportasi. Ini transportasi dulu mobil bentuknya seperti itu, belum tidak ada atapnya, cuma bisa digunakan oleh 2 penumpang gitu ya. Nah, tapi sekarang mobil bentuknya seperti ini, sudah tidak bisa kehujanan, kepanasan ya. Nah, itu adalah merupakan suatu perubahan dari zaman ke zaman. Nah, kalian bisa bayangkan semua alat elektronik ataupun kendaraan dan perabotan rumah tangga maupun bangunan-bangunan itu 10 tahun ke depan itu akan berubah seperti apa. Silakan diimajinasikan 10 tahun ke depan barang-barang itu ataupun bangunan itu akan berubah seperti apa. Apakah akan mengalami keberlanjutan yang bagaimana, mengalami perubahan yang bagaimana itu ya. Nah, itu tadi materi kita anak-anak pada hari ini. Silakan sekarang dilihat, ini ada penugasan mandiri. Nah,
Bacalah materi tentang perubahan dan keberlanjutan dalam peristiwa sejarah. Selanjutnya, kalian pilih tema di bawah itu, gambar-gambar itu, lalu kembangkan melalui gambar. Nah, ini ada gambar yang pertama itu gadget, yang kedua kereta api, yang ketiga itu rumah, yang keempat itu fashion, ya. Nah, nanti selanjutnya kalian pilih salah satu, lalu setelah kalian memilih, lalu gambarkan perubahan yang akan terjadi 10 tahun di masa yang akan datang. Tadi kalian sudah saya suruh untuk membayangkan ya, barang-barang itu tadi 10 tahun yang akan datang akan berubah atau mengalami perubahan seperti apa atau mengalami keberlanjutan seperti apa. Nah, setelah kalian memilih dari 4 gambar yang di atas tadi, itu lingkari nomor yang gambarnya akan kamu jelaskan atau tulis ya. Gambar apa yang akan kamu jelaskan, teknologi, transportasi, rumah, atau pakaian. Nah, di situ anak-anak ada kolom, gambarkan sesuai kreativitasmu. Jadi kalau kalian tadi memilih teknologi, di situ ada telepon ya, handphone. Itu gambar, lalu ada perubahan apa nanti 10 tahun mendatang di gadget itu. Ataukah sudah berubah menjadi gadget itu hanya transparan dan bisa digunakan di dinding atau apa itu ya. Kita tidak perlu untuk membawa gadget yang seperti sekarang gitu ya, silahkan dibayangkan. Ataupun transportasi, tadi ada kereta api. Andai kan 10 tahun mendatang, bagaimana bentuk kereta api itu, perubahan dari kereta api itu. Apakah kereta api 10 tahun mendatang sudah tidak di jalurnya? Bisa juga kereta api itu sudah ada di jalur atau mempunyai jalur gantung gitu ya. Rumah, itu juga gambar rumah yang sekarang, rumah pada umumnya sekarang, lalu ada perubahan pada 10 tahun mendatang itu rumah itu seperti apa, ataupun pakaian itu ya. Lalu di bawah ini ada keterangan informasi gambar di atas, ceritakan dengan narasi singkat dan jelas. Jadi setelah kalian menggambar di kotak yang atas ini, lalu berikan informasi atau ceritakan secara singkat saja mengenai gambar kalian di kolom yang bawah ini. Sudah paham ya? Nanti kalau memang kurang paham bisa tanyakan ke saya, boleh lewat Japri ya, boleh Japri saya. Itu saja materi kita pada hari ini dan tugas kalian jangan lupa untuk dikerjakan. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar dan juga kelas absen yang ada di Google Classroom. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di minggu depan di materi yang selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.